Saya rasa Safiyuddin sudah pantas menjadi pemimpin kita. Gak bisa, saya menentang kita dipimpin oleh seorang perempuan. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan keadaan. Putri Safiyuddin adalah keturunan Sultan Iskandar Muda, memiliki ilmu dan akhlak yang mulia. Apakah kita akan membiarkan negeri ini tanpa pemimpin hanya karena perbedaan jenis kelamin? Perempuan tidak dapat menjadi imam bagi laki-laki, apalagi menjadi pemimpin negara. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar. Apakah engkau melakukannya? Jelas, beliau itu seorang perempuan, pemikiran perempuan selalu kalau bersifat subjektif, sedangkan keputusan-keputusan kerajaan harus disikap dengan objektif. Sudah cukup, wahai para ulama dan pembesar Islam. Mari kita bijak dalam menyikapi hal ini. Urusan pemerintahan dan agama dapat dipisahkan. Sultan dapat memimpin urusan kenegaraan, sementara urusan agama tetap dipegang oleh ulama yang bergelar Habimatul Adil. Dengan demikian, syariat tetap terjaga dan negeri tidak kehilangan arah. Pendapat engkau saya sepakat. Kita arti kepada kaum laki-laki, tapi tidak ada satupun. Sedangkan ancaman-ancaman sudah di depan mata. Kita harus segera mencari keputusan kerajaan, sehingga tujuan kepemimpinan adalah untuk menegakkan keadilan di dunia ini. Dengan keadaan yang sudah berkembang, saya rasa Safiyuddin sudah naik menjadi seorang pemimpin. Ia adalah seorang terpelajar, amanah, berdedikasi tinggi serta berakhlak mulia, dan ia memiliki visi yang cemerlang. Ia juga adalah darah daging yang suci dari Sultan Iskandar Muda. Apa mau kita dipimpin oleh Belanda itu? Pendapat Syekh Nuruddin sangat betul. Kita membutuhkan pemimpin yang dapat menjaga stabilitas negeri ini. Putri Safiyuddin adalah pilihan yang tepat. Jika demikian, dengan cara urusan agama tetap dipegang oleh ulama, kami dapat menerima pelanggaran Sultan Safiyuddin. Baik, jika begitu kita harus mengambil sikap. Jadikan Safiyuddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh. Segera. Aduh, Bintang Rodia, Pak Putih, bener gak? Katanya Safiyuddin boleh jadi pemimpin. Nah, perempuan, untung aja berarti. Iya, saya juga lihat tadi ke warung. Katanya minggu depan mau diresmikan. Waduh, kapan banyak banget urusan negara yang akan pernah mimpin. Sabar Mbak, sabar Indah. Lu juga mulai, kok udah seuzon. Safiyuddin orangnya pintar, berani pula. Kalau dia bisa memimpin dengan baik, kenapa enggak? Tapi Mbak, dari dulu kan yang itu laki-laki. Udah biasa, ini baru perempuan loh. Takutnya nanti baperan, dikit-dikit nangis. Iya bener Mbak Muna, urusan rumah tangga aja kan kita pusing. Apalagi negara. Loh, justru perempuan itu biasa berlaki-laki, ngurus banyak hal sekaligus. Siapa tahu malah lebih telaten hati-hati pemimpin. Ya bisa sih ya, tapi Mbak, namanya juga Mbak, tetap aja was-was. Kita cuma takut nanti malah ada yang kayak daerah lain. Iya, takut malah menunjukkan Mbak anak. Kalau pemimpin itu berjalan adil, orang tua malah apa? Kita harus jadi kerajaan
masa perkampungan. Kita menerima kepemimpinan Sultan Astaghfirullah. Semoga beliau memimpin dengan adil dan bijaksana. Aku, Safiyatuddin, bersumpah di hadapan Allah dan rakyat Aceh untuk memimpin dengan keadilan, menjaga syariat Islam, dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa memandang jenis kelamin atau status. Kami, para ulama, akan mendampingi saudara dalam menegakkan syariat dan memberikan nasihat demi kebaikan negeri.
Mereka haus akan ilmu. Mereka nanti cahaya dari sinar Mekah. Namun, jalan menuju mereka penuh dengan rintangan. Jika Paduka berkenan, pasukan siap mengawal para ulama dan kitab-kitab suci untuk ke desa-desa terpencil. Bukan dengan pedang wahai panglima, tapi dengan kasih sayang dan ilmu. Islam adalah rahmat. Kita akan menyebarkannya dengan cinta. Paduka Sultana, Aceh kini menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam. Karya-karya Hamzah Farsuri, Al-Mariri, dan As-Singgili semakin tersebar. Alhamdulillah, itulah cita-cita kita, menjadikan Aceh pusaka ilmu Islam di masa depan. Syair, tafsir, dan kitab-kitab keislaman dulu besar. Ulama dan pelajar dari negeri jauh kemudian datang untuk belajar. Teruskan, biarlah para ulama kita menjadi cahaya bagi dunia Islam. Insya Allah, Tuanku, ilmu seni dan iman akan tumbuh bersama di bawah kepemimpinan Tuanku. Malam menyelimuti Kesultanan Aceh. Di Balai Rum Istana, Sultanah Safiatuddin berdiri di hadapan rakyatnya, menyampaikan pesan terakhir sebelum mengakhiri masa pemerintahannya. Wahai rakyat Aceh yang kucintai, selama 35 tahun aku telah memimpin negeri ini dengan segenap jiwa dan raga. Kita telah melewati masa-masa sulit dan penuh tantangan. Namun dengan iman dan kebersamaan, kita mampu bertahan dan berkembang. Ingatlah, kekuatan kita terletak pada ilmu, keadilan, dan ketakwaan. Teruslah belajar, berbuat baik, dan menjaga persatuan. Jadikanlah negeri ini sebagai cerminan dari nilai-nilai Islam yang luhur. Terima kasih atas kepemimpinan yang bijaksana dan penuh kasih. Kami akan meneruskan perjuangan dan menjaga warisan-warisan yang telah Engkau tinggalkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua.